Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Nur Ajija, saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, semester 6. Di sini saya akan share materi untuk materi dengan judul pengambilan keputusan dan analisis resiko keuangan. Materi ini saya ambil dari buku yang berjudul Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan yang sudah diterbitkan oleh Dr. Hamdani SEMM MAK. Langsung saja ke materi yang pertama, di mana di sini adalah laporan keuangan, di mana merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang aktivitas perusahaan dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan. Di sini ada 5 laporan keuangan atau yang disebut dengan financial statement. Di antaranya yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang membuat informasi mengenai pendapatan atau revenue dan biaya-biaya atau expense perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua ada laporan neraca, di mana laporan neraca ini membuat informasi tentang keadaan aktiva atau aset, utang atau liabilitas, dan modal serta owner equity perusahaan pada saat tertentu. Yang ketiga ada laporan saldo laba, membuat informasi tentang biaya yang dihasilkan dan akan dibagikan sebagai dividen atau laba yang ditahan sebagai periode tertentu. Yang keempat ada laporan arus kas, membuat informasi tentang kegiatan operasi, investasi dan pengadaan perusahaan terhadap arus kas selama satu periode tertentu. Yang kelima di sini ada catatan atas laporan keuangan, yaitu bagian internal dari laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan. Bagian ini sebagai informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan manajer. Yang kedua, di sini ada analisis resiko keuangan, di mana resiko keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak yang berkepentingan dengan analisis keuangan adalah manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Di sini ada cara menganalisis resiko keuangan, yaitu ada 3 cara, di mana yang pertama ada analisis horizontal atau trade analysis, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun yang lalu dengan tujuan untuk melihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Yang kedua ada analisis vertikal, membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Yang ketiga ada kombinasi dari analisis horizontal dan vertikal, yaitu dengan menggabungkan atau mengkombinasi dari 2 analisis tersebut. Nah, di sini ada berikut informasi terkait dengan laporan keuangan, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perbandingan PT Rizky Akbar selama 2014, 2015 dan 2015. Bisa dibaca di layar kaca ini. Jadi di sini ada aktiva lancar, aktiva tetap, total aktiva tetap, total aktiva, terus utang jangka pendek, total utang jangka panjang, dan sebagainya. Ini adalah laporan laba rugi per 31 Desember 2014, 15 dan 2016. Bisa dibaca sesuai dengan yang ada di layar kaca ya. Yang pertama, di sini ada rasio likuiditas, di mana rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap utang lancar. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk dalam likuiditas rasio. Yang pertama ada CR atau current ratio. Rasio menunjukkan sejauh mana kewajiban jangka pendek dari para kreditor dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu dekat.
Rasio ini juga untuk mengukur tingkat keamanan atau yang disebut dengan margin of safety. Yang kedua, ada quick ratio. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan tersedia. Di sini ada rumusnya, yaitu QR, kas ditambah bank, ditambah efek, ditambah piutang, dibagi current liability. Lalu di sini ada inventory to net working capital, yaitu rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Dan di sini ada rumusnya, yaitu inventory to NWC sama dengan inventory dibagi current asset dikurangi current liability. Yang kedua ada cash ratio. Rasio yang mengukur seberapa besar uang kas dan setara kas yang tersedia untuk membayar utang. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Dan ada rumusnya juga di sini. Cash ratio sama dengan cash or cash equity dibagi current liability. Lalu di sini ada yang kedua, rasio solvabilitas atau leverage ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan hutang. Di sini ada keuntungan mengetahui leverage ratio, yaitu ada 3. Yang pertama ada dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Yang kedua ada menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khusus, aktiva tetap dengan modal. Di sini ada rasio-rasio yang termasuk dalam leverage ratio. Di sini yang pertama ada debt to asset ratio. Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aktif. Rumusnya debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio. Rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dan modal sendiri. Rumusnya debt to equity ratio sama dengan total utang atau debt dibagi equity. Lalu yang ketiga ada long term debt to equity, rasio antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur seberapa besar bagian dari perusahaan rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Rumusnya LTDR sama dengan long term debt per equity. Lalu yang terakhir ada current liability to net worth, rasio antara hutang lancar dan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kali dari modal sendiri. Rumusnya current liabilities to equity sama dengan current liabilities per equity. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau penjual, persediaan, penagihan, piutang dan lainnya. Melalui pengukuran rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau justru kurang efisien dalam pengelolaan aset yang dimilikinya. Di sini ada rasio-rasio yang termasuk dalam rasio aktivitas. Di antaranya ada receivable turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama 1 tahun periode. Dengan rumus receivable turnover sama dengan penjualan kredit per rata-rata piutang. Yang kedua ada inventory turnover, rasio yang digunakan untuk mengukur sekali-kali dana dan ditanam dalam inventory ini berputar dalam satu periode. Rumusnya receivable turnover sama dengan penjualan kredit per rata-rata piutang.
Lalu ada working capital turnover. Untuk menghitung rasio ini dapat menggunakan rumus berikut. Inventory turnover sama dengan HPP dibagi rata-rata persediaan. Ada working capital turnover. Untuk menghitung rasio ini dapat digunakan rumus sebagai berikut. NWC turnover sama dengan net sales dibagi working capital. Lalu ada fixed asset turnover yang terakhir, rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset pabrik serta peralatannya, dengan rumus fixed asset turnover sama dengan sales dibagi total fixed asset. Lalu yang keempat ada rasio profitabilitas, di mana rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam memperoleh laba, yaitu ada 3. Yang pertama, net profit margin atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam memperoleh laba. Rumusnya net profit margin sama dengan net profit after tax dibagi net sales. Yang kedua ada return on investment atau ROI, merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rumusnya ROI sama dengan net profit after tax dibagi total aset. Dan yang terakhir ROA, return on equity, rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Rumusnya ROA sama dengan net profit after tax dibagi equity. Mungkin itu saja yang bisa saya share perihal materi ini. Kurang lebihnya saya mohon